duka menyelimuti dunia musik tanah air. Idet VCH Sidarta yang lebih dikenal sebagai Bunda Yvette, ibunda tercinta dari Bim Bim, drummer band legendaris Slank, telah berpulang ke pangkuan Sang Maha Pencipta pada Sabtu kemarin di usia 87 tahun. Kepergian Bunda Yvette meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan sahabat terdekat, tetapi juga bagi para penggemar Slank dan insan musik Indonesia. Bunda Yvette bukan sekedar seorang ibu bagi Bim Bim dan keluarganya, tetapi juga seorang figur penting dalam perjalanan panjang Slank. Bunda Yvette menghembuskan nafas terakhirnya akibat komplikasi penyakit yang telah lama dideritanya. Berita duka ini menyentak hati banyak orang, terlebih bagi mereka yang mengenalnya secara pribadi. Pada hari Minggu kemarin, jenazahnya dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Suasana haru dan penuh duka menyelimuti prosesi pemakaman tersebut. Tangis keluarga, sahabat, hingga rekan-rekan musisi turut mengiringi kepergian sosok yang begitu dicintai. Para pelayat untuk mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biadjina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. PCH binti Haji Abdul Aziz Sultan Besar, pulanglah ke hadirat Tuhanmu dengan rasa senang dan gembira. Iya, Bunda meninggal semalam jam 22, 40 berapa? 42, 22.42. Setelah hari Senin pagi, tiba-tiba tidur nggak bangun-bangun. Biasanya jam 8, jam 9 tuh udah naik wheelchair ke rumah sebelah, berjemur, tapi ini nggak bangun-bangun. Takut kan kita ya, jadi bawa ke rumah sakit, besoknya bangun, ngoceh-ngoceh, cerita-cerita, semua dipanggil-panggilin, ketawa-ketawa, sama dokter rumah sakit dievaluasikan kenapa. Sebenarnya di hari kedua tuh nggak ada apa-apa ya, tapi begitu hari ke-6 ya, hari ke-6 harus masuk HGD, ICU. Akhirnya di situ udah 2 hari sebelumnya juga udah minta pulang. Akhirnya kita berembuk, akhirnya udah pulangin aja deh. Karena dan menurut dokter apa istilah, kalau resikonya mungkin nggak nyampe rumah gitu. Tapi Bunda bisa bertahan seperti yang dia mau sampai rumah, masih ada 2 jam untuk pamit ya di rumah, terus meninggal. Enggak sih, ya riwayat orang tua ya, kayak kadang-kadang gula naik, kadang-kadang darah tinggi kayak gitu sih. Umur sih udah 87 kan. Ya wasiatnya sih minta dulu sebelum bokap meninggal tuh minta ada 3 opsi cemetery, pemakaman. Aku nggak mau di sini gitu. Saya mau di Jeruk Purut lah, mau di Sukabumi. Tapi begitu bokap meninggal duluan, dia bilang, wah kalau bokap duluan ya aku di situ lah, kan kita mau berdua. Makanya sekarang hari ini
dikuburinnya di barengan sama papa. Memang banyak yang pikir Uti itu galak ya dan tegas, tapi kalau sama cucu-cucunya sendiri tuh penyayang banget, baik banget. Dia sama kita tuh beneran sayang banget semuanya. Saat sama Uti banyak banget, soalnya kita tinggalnya satu rumah kan, satu lingkungan, jadi semuanya bareng, sarapan bareng, Uti dijemur pagi-pagi bareng, semuanya jadi susah untuk yang diingetin karena semuanya sama-sama terus. Karena hampir setiap hari ketemu Uti, semuanya bareng sama Uti, jadi sedih. Sekarang udah nggak bisa bilang ke rumah Uti lagi, gitu udah nggak ada Uti. Ya, mohon doanya semua, insya Allah Uti diterima di sisinya dan mohon dimaafkan juga ya, mohon doa. Dan di pemakaman Bunda Yvette kemarin, ada pemandangan yang begitu menyentuh dan menghangatkan hati. Seluruh anggota keluarga yang hadir tampak kompak mengenakan kaos seragam yang sama. Kaos tersebut berwarna putih bersih dengan desain yang sederhana namun syarat dengan makna. Pada bagian depan kaos tertera tulisan besar IFAS, sementara inisial VCH dengan IFF tersemat rapi di kedua lengannya. Tidak hanya itu, setiap kaos dilengkapi dengan nama masing-masing anggota keluarga yang tercetak dengan rapi, seolah menjadi simbol kebersamaan dan cinta yang tidak lekang oleh waktu. Namun, di balik kesederhanaan kaos tersebut terdapat sebuah cerita yang begitu mendalam. Rupanya, kaos seragam itu adalah bagian dari amanah Bunda Yvette yang telah ia pikirkan dan persiapkan sejak tahun 2017. Dengan penuh cinta dan perhatian, ia merancang seragam ini sebagai bentuk pesan terakhirnya kepada keluarga. Wasiat, ya ini, udah meninggal masih mau ngatur kita harus pakai ini hari ini ya. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat seragam yang harus dipakai sampai hari apa? Ya itulah Bunda. Kata teman-teman sebelum 2017 ya, 8 tahun yang lalu udah ada asistennya Bunda sampai takut mau ngomong nggak berani. Waktu bokap meninggal juga ditanya nggak berani juga, dimarahin malah dia. Baru setelah meninggal dia berani. Udah ditulisin semua. Satu plastik buat aku keluarga Bim Bim, ada aku, istri, anak-anak udah ada baju. Keluarga kakak, keluarga adik kakak, semua ditulisin. Sampai Ridho segala sih. Abdi Ivan dapat juga. Sosok Bunda buat saya, Bunda seorang pejuang ya. Pejuang, kadang rela untuk ngorbanin waktunya, jiwa raganya untuk nasib orang lain ya, termasuk saya. Ibaratnya saya di luar keluarga, tapi saya udah menjadi rasa seperti anak sendiri, dan Bunda jadi sosok yang mungkin lebih dekat daripada ibu saya sendiri gitu. Jadi perjuangannya Bunda untuk memastikan bahwa anak-anaknya bisa lepas dari itu fenomenal sih sebenarnya buat saya. Dan ya akhirnya alhamdulillah kita udah seperti sekarang ini, dan kita juga bisa kasih pesan seperti apa yang Bunda kasih pesan kepada kita kasih pesan-pesan kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi bawah kita. The best Bunda. Ya kalau gue, Bunda buat gue udah kayak ibu di jalan gitu. Makanya nyokap gue juga rasa aman karena ada sosok ibu di jalan selama puluhan tahun kita jalan. Dan Bunda tuh buat gue perhatian, buat gue pribadi kayak Bunda tuh sangat perhatian dan apa yang kita kerjakan gitu. Banyak yang gue kerjain tuh bahkan gue gak cerita tapi Bunda bisa tahu gitu, dan ya pay attention buat itu gitu. Jadi ya mungkin kehilangan secara fisik, tapi spark semangatnya, spiritnya tetap bareng sama Slang gitu. Bunda tuh kalau soal pesan atau wasiat, yang saya ingat selalu kepedulian beliau ya. Kalau sama saya sering abdi cepet cari jodoh misalnya gitu. Selalu pesan. Terus yang kedua selalu kalau ketemu saya, gimana pemerintah abdi? Ya.
lagi baik, lagi iya. Jadi kepedulian beliau itu bukan hanya berhenti di anaknya apa slang, tapi dia peduli banget dengan pemerintahan. Dan kalau kadang kita slang, kadang protes gitu, Bunda punya pemikiran sendiri. Kadang beliau yang bilang jangan terlalu keras dengan pemerintah, orang kan lagi kerja gitu. Tapi kadang juga beliau juga protes tuh lebih galak, kadang lebih galak dari kita. Ya, itu buat saya pribadi paling enggak itu menjadi pesan yang selalu saya ingat. Tidak hanya keluarga, para sahabat, slankers, hingga selebriti tanah air turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Bunda Yvette. Kehadiran mereka menandakan betapa besarnya cinta dan pengaruh sosok Bunda Yvette dalam kehidupan banyak orang. Di tengah suasana haru di TPU Karet Bifak, berbagai ucapan duka, doa, dan kenangan manis tentang Bunda Yvette menggema dari mereka yang pernah bersentuhan dengan kasih dan inspirasinya. Banyak dari mereka mengenang Bunda Yvette sebagai pribadi yang tidak hanya penuh cinta dan kehangatan, tetapi juga sebagai sosok yang selalu mendukung dan memotivasi anak-anak muda untuk berani berkarya. Sampai hari ini aku bisa berdiri di industri itu berkat beliau. Bahwa saya dilahirkan oleh Bunda Yvette. Saya bukan orang Potlot, saya dari desa, dari Jember. Saya dikasih tempat, saya pernah tidur di Potlot 2 tahun di situ bersama teman-teman. Dan itulah yang sampai hari ini saya kenal. Betapa baiknya seorang Bunda Yvette mengajari saya, mendidik saya sampai hari ini bisa begini, mengajari saya bagaimana membangun kebersamaan dengan seluruh komponen yang lahir dari Potlot. Siapapun dia yang merasa bahwa dia bagian lahir dari Potlot terus bersama-sama, karena beliau punya cita-cita bahwa profesi ini bisa menjadi pegangan hidup, bahwa profesi ini harus diperjuangkan, bahwa profesi ini adalah profesi yang luar biasa kalau benar-benar kita bekerja sama memperjuangkan profesi ini. Makanya slang dengan segala perjalanan berat, slang tetap berdiri tegak, itu bagian dari kekokohan seorang Bunda Yvette memiliki rencana terhadap profesi ini. Bagaimana Mas Bim, bagaimana Mas To, bagaimana Kakak, bagaimana semua komponen Potlot itu dididik sedemikian rupa sampai hari ini kita tetap bersatu bersama-sama. Ya, yang saya posting di Instagram saya aja sih, emang Bunda itu selalu datang duluan. Kalau Gigi sama Slang tour bareng atau main dimanapun di festival gitu, pasti kan Gigi duluan tuh, terus penutup Slang. Itu pasti Bunda tuh di pinggir panggung nonton Gigi, selalu asli itu selalu Bunda selalu. Sampai kita sempat nanya, Bun, kenapa sih Bun? Padahal kan dari Gigi ke Slang kan biasanya ada dieda, itu kan berapa lama gitu kan. Ya dia bilang, ya aku seneng lihat Gigi gitu. Ya itu selalu gitu terus, dan dia benar-benar dari awal, dari lagu pertama selesai kita ke pinggir panggung pasti Bunda meluk itu dulu, udah pasti. Memang sosok yang baik banget. Baik, orangnya baik banget, terus keibuan juga, sosok panutan. Dia ibunya Slang dan para slankers lah gitu. Jadi bukan cuma bandnya aja, tapi para fansnya juga merasakan kehadiran sosok ibu ya gitu dari Bunda Yvette. Dan kita juga slankers kan nih, jadi ngerasa Bunda tuh apa ya, sosok Bunda yang bisa jadi panutan buat banyak orang lah gitu. Terutama buat musisi, seniman segala macam. Memang layak ya jadi panutan keluarga ya, semoga diberikan ketabahan, keikhlasan. Selain kehadiran para selebriti, sosok-sosok pejabat terkemuka seperti Rano Karno, Pramono Agung, dan Ganjar Pranowo juga turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Bunda Yvette. Kehadiran mereka menambah suasana haru di TPU Karet Bifak, menandakan betapa besar jejak yang ditinggalkan Bunda Yvette dalam berbagai lingkup kehidupan. Tidak hanya di dunia musik, tetapi juga dalam lingkup sosial dan budaya yang lebih luas.
Kedatangan mereka juga dilatar belakangi oleh sejarah keluarga Bim Bim yang memiliki keterkaitan dengan sosok besar dalam sejarah Jakarta. Kakek dari Bim Bim, Sumarno Sosroatmojo, pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 1960 sampai 1964 dan 1965 sampai 1966. Saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta betul berduka cita atas wafatnya ibunda tercinta kita. Seorang perempuan yang sangat luar biasa. Jasanya bagi generasi muda sangat menonjol, bukan hanya bagi keluarga dan anak-anak, tapi tidak. Anak-anak Indonesia, ibu ini menjadi bundanya. Jadi apalagi saya tadi ketemu Mas Bim Bim, saya juga agak terkejut bahwa kakek beliau ternyata adalah gubernur pertama Jakarta. Tadi dikasih lihat foto-fotonya, wah saya bilang, ya mungkin dalam pengetahuan saya yang terbatas, itu akan menjadi masukan bagi kita semua bahwa memang ternyata Bim Bim dengan keluarganya tuh bagian dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin itu sekali lagi, insya Allah nanti Pak Kup akan hadir sini, karena memang hari ini kita juga walaupun minggu, tetap kita bekerja, hadir di tengah masyarakat, ada beberapa kegiatan. Saya sebagai Gubernur Jakarta ikut berduka atas wafatnya Bunda Yvette yang merupakan bunda bagi semua kaum yang menyukai musik di Jakarta, dan bunda ini luar biasa karena beliaulah salah satu hal yang kemudian sampai hari ini selain tetap bisa berkarya, menurut saya kontribusi bunda luar biasa. Sehingga kita kehilangan tokoh yang mempersatukan banyak kelompok di dalam Jakarta ini. Secara khusus saya hadir dalam memberikan rasa duka saya dan mendoakan untuk Bunda Yvette. Saya ingat betul pada saat beberapa kali saya bertemu, selalu memberikan semangat kepada anak muda, pada slankers, kepada musisi, kepada anak muda, sehingga cerminan seorang ibu yang mencintai anaknya, mencintai seni, memberikan semangat kepada mereka yang selalu berproses kreatif, mandiri, dan ingin maju. Beliau tokoh yang luar biasa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.